Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya ma'asyiral muslimin wa siratal mu'minin rahimakumullah. Ruyan Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qulta li sahibika yawmal jumu'ati ansit wal imamu yakhtubu faqad lagawd. Alhamdulillah alladzi arsyadana ila ta'atihi wa zajarana an ma'siyatihi wa asyhadu an la ilaha illallah iqraran bi wahdaniyatihi wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu i'tirafan bi nubuwwatihi wassalatu wassalamu ala man arsalahu Allah li irsyadil ibad wa ala alihi wa ashabihi al-muhtadin al-hadina ila sabilir rasyad. Ya ma'asyiral muslimin, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala azza min qail ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan kelembutannya, sifat latifnya, sifat alimnya, beliau mentakdirkan kita bermuajahah di Jumat siang ini dengan keadaan membawa iman dan Islam, dan dengan keadaan membawa ketakwaan, dan dengan keadaan membawa sehat walafiat. Salawat dan salam mari kita haturkan, kita salam takdimkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, yang sebab beliau dunia ini ada, yang sebab beliau kita menjadi orang-orang yang beriman, yang sebab perjuangan beliau dulu kita menjadi orang-orang yang masih menikmati keimanan, yang masih menikmati tahu tentang siapa itu Allah, tahu bagaimana syariat Islam itu bekerja. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu agar supaya kita nanti mulai dari hari ini, kita nanti suatu saat nanti, agar supaya kita melaksanakan syariat Islam ini lebih bermakna, maka harus kita ketahui, harus kita imani juga bagaimana esensi hidup yang Allah Subhanahu wa taala mengutarakan dalam Al-Qur'an dengan sifat hayatan thayyibah, hidup yang thayyibah, agar supaya kita bertemu dengan Allah sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an ala qalbin salim, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat, yaitu hati yang bersih, hati yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, esensi hidup bagaimana Imam Al-Ghazali merefleksikannya, mengilustrasikannya dalam kitab monumentalnya, kitab Ihya Ulumuddin. Beliau mengilustrasikan bahwasanya kita manusia hidup di dunia ini bagaikan seseorang yang lagi menyelam ke kedalaman laut. Kita diberi tabung oksigen, kita diberi persiapan yang lengkap, kita diberi misi khusus dengan jangka waktu yang tertentu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika orang tersebut mulai menyelam, maka tidak bisa dipungkiri dan pasti orang tersebut akan melihat hal-hal yang menakjubkan. Orang tersebut akan melihat fenomena yang sangat indah yang belum ia ketahui sebelumnya. Ia akan melihat bagaimana ikan-ikan yang belum ia ketahui sebelumnya. Ia akan melihat terumbu karang yang sangat indah menawan. Di saat yang bersamaan dia menyelam di kedalaman laut membawa misi khusus. Di saat dia ingin mengambil misi itu, maka yang pasti akan terjadi, ia semakin dalam menyelam maka arus semakin deras dan hewan-hewan buas berkeliaran di sekitarnya. Namun hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang menyelam tadi atau siapapun yang menyelam, dari berbagai macam orang yang menyelam, yang gagal bukanlah ia yang kehabisan oksigen, yang gagal bukan ia yang kehabisan waktu, namun yang gagal adalah ia yang terlena dengan keindahan.
samudera laut. Ia yang terlena dengan keindahan-keindahan yang ia lihat ketika ia mulai menyelam di dasar laut. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah ilustrasi bagaimana Imam Al-Ghazali menjelaskan dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kita sebagai manusia hidup di dunia ini diberi misi khusus, yaitu misi mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak kita pungkiri juga, ketika kita mulai hidup di dunia, kita akan menyukai mobil mewah, kita akan menyukai rumah yang megah, dan kita akan menyukai hal-hal yang bersifat duniawi. Namun bukan itu. Ketika kita terlena pada hal yang seperti itu, maka jelas kita akan pulang kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan kehabisan waktu. Ketika kita pulang kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendapati murka Allah, dan naudzubillah, semoga kita dijauhkan dari api neraka. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hadid ayat 20, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. I'lamu, ketahuilah kalian semua, innamal hayatud dunya la'ibun wa zinatun wa tafakhurun bainakum fatakatsur fil amwali wal aulad. Kita perhatikan ayat ini. I'lamu, Allah berfirman menggunakan kalimat i'lamu. Ini adalah umum untuk orang-orang Islam, untuk orang-orang non-Muslim, dan untuk semua orang yang berada di dunia ini. Beda dengan ketika Allah berfirman dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu, maka itu khusus pada orang-orang yang beriman. Beda ketika Allah berfirman dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina kafaru, berarti itu khusus pada orang-orang yang kafir. Namun Al-Quran ayat ini, Al-Hadid surah Al-Hadid ayat yang ke-20, ini menjelaskan, I'lamu, ketahuilah semuanya, tidak khusus pada orang Islam, juga non-Muslim, tapi semuanya. Innamal hayatud dunya, sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah laibun, yaitu sia-sia. Bagaimana yang dimaksud sia-sia di sini? Kita hidup di dunia ini sebagaimana prepare. Kita sebagaimana anak kecil, ketika kita ingin bermain futsal, kita bersiapan, kita bermain futsal. Kemudian ketika selesai bermain futsal, kita akan pulang. Itulah dunia. Namun apa yang dimaksud dunia di sini? Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad dalam kitabnya menjelaskan bahwasanya yang dimaksud dunia adalah sesuatu yang tidak ada akhiratnya sama sekali, adalah sesuatu yang niatnya tidak ada akhirat. Kita boleh bermimpikan mobil yang mewah, namun kita niatkan untuk akhirat. Kita niatkan untuk membantu sesama Islam, kita niatkan untuk membantu saudara. Kita boleh menginginkan banyak anak, namun kita didik anak-anak kita agar supaya anak kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, agar anak-anak kita menjadi mujahidin fillah, agar anak-anak kita menyebarkan syariat Islam. Itulah yang dinamakan akhirat. Namun selain itu, meskipun kita mengajar agama, namun kita masih menginginkan bisyarah, kita menginginkan uang, maka itu bukanlah akhirat, namun itu adalah dunia. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, pada khutbah singkat ini, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dikaruniai niat, semua langkah kita diniatkan untuk akhirat, agar kita diberi taufik dan hidayah, agar supaya anak keturunan kita, istri-istri kita, dan keluarga besar kita menjadi keluarga yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal 'azizul hakim. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghaman liman jahada bihi wa kafara. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul insi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi man tasalat aynun bil adar wa udhun bi qabar. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas, fa ya ma'asyiral muslimin, ittaqullah, ittaqullah
اتقوا الله وحافظوا على حضور الجمعة والجماعة واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه فثنى بملائكة قدسه ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم يا ميسر كل عسير ويا جابر كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مغفر كل فقير يسر علينا كل عسير وتيسير يسير عليك يسير وصلى الله على خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله عز وجل أكبر. أقيموا الصلاة.